Markus 8. Suatu hari Yesus melayani sampai ke Betsaida. Tema malam ini judulnya adalah si buta dari Betsaida. Keren ya. Oh, waktu doa kemarin loh, ya. Waktu worship kemarin itu ya, doa nonstop. Sumpah, goyang-goyang gini loh. Wih, luar biasa ya. Itu bukan imajinasi loh. Itu benar-benar ngayun-ngayun begini loh, ngit-ngit gitu loh. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka mohon kepadanya supaya menyembah Dia. Keterbatasan itu ya, ketidakbebasan itu merupakan lawan dari kemerdekaan. Ya, lawan dari kemerdekaan. Kita waktu masih dijajah pada saat belum merdeka ya, kita tidak bebas. Tidak bebas apa? Kira-kira tidak bebas apa, Bu Ros? Sebelum kita merdeka. Iya, bebas untuk melakukan. Terus apa Pak Kristian? Berpendapat. Boleh Elizabeth? Bebas jadi diri sendiri. Iya, mau jadi artis susah ya kan. Terus bebas, tidak bebas untuk membangun negeri, tidak bebas untuk berkontribusi, semuanya dibatasi, dianggap pemberontakan. Demikian juga dengan orang buta ini. Banyak keterbatasan. Saya sangat prihatin kalau ketemu ada orang menderita tunanetra, benar ya. Sakno betul. Mungkin yang paling menderita itu adalah kehilangan penglihatan ya. Betul, paling sengsara. Kalau Bapak Ibu bisa bangun tidur mengucap syukur, melihat keluarganya banyak belek, mengucap syukur. Iya, benar. Teman-teman kita, saudara-saudara kita yang kurang beruntung itu sangat terbatas. Salah satu kemerdekaan yang diidam-idamkan adalah terbebas dari tunanetra. Benar deh, sangat benar. Sangat benar. Di sini Tuhan Yesus bertemu dengan seorang buta. Saya mau rekayasa ya, rekonstruksi. Kira-kira sepura-puranya Pak Kristen sebagai orang buta itu di sini Pak Kristen. Tongkatnya nanti pegangnya begini ya. Terus Pak Hendronya sebagai Yesus. Ayatnya tampilin aja dulu Pak Hendro. Pak Hendro. Nah, kira-kira loh Pak Kristian, kalau orang buta berjalan dengan tongkat seperti apa kira-kira? Nah, matanya itu merem ya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kayak gitu ya kan, setuju ya. Jadi dia menggunakan media tongkat di sini aja. Pak Hendronya mana Pak Hendro? Nah, tibalah Yesus. Di situ orang membawa kepada Yesus orang buta dan mereka memohon kepadanya supaya menjamah dia. Ayat selanjutnya Pak Hendro. Wah, kayak Tuhan ya. Tuhan tuh maha hadir ya. Kalau Pak Hendro nggak maha hadir, repot. Nah, oke, Pak Hendro ayatnya. Maju sini Pak Hendro. Nah, ini Pak Hendro, Tuhan Yesus datang. Lihat di layar ya. Yesus, lalu ini Pak Kristiannya nggak lihat Yesus. Lalu Yesus memegang tangan orang buta itu. Coba dipegang Pak Hendro. Nah, ini langkah pertama. Sekarang ada pada orang gini aja Pak Hendro, biar di kamera bagus. Ya, Pak Kristian jangan merem dulu. Ngadep pada depan gini Pak Kristian. Ya, gitu ya, merem sekarang merem. Oke. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Coba sekarang dibawa Pak Hendro. Nah, kira-kira loh, Pak Kristian ini tongkatnya masih dipakai ketak-ketok nggak? Enggak kan? Ya, karena ada nonton. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Kristian dan Pak Hendro. Orang buta ngintip, nginceng. Oke, saya menyudahin Pak Hendro. Oke ya. Lagi, kayak naik Baru sadar. Telat. Ketahuan telat. Oke. Ayat sebelumnya Pak Hendro.
Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta. Kalau Bapak Ibu, teman-teman, punya sahabat, kenalan, punya kesulitan, ya, punya kesusahan, punya pergumulan, bawa kepada Yesus. Jangan, aku gini, suamiku seperti ini, curhat ke pria lain. Kira-kira dapat solusi apa dapat masalah? Kalau dibawa kepada Yesus, Bu, ayo kita berdoa, datang aja ke gereja. Bawa kepada Yesus, jangan dihandle sendiri, jangan dimakan sendiri. Demikian juga bapak-bapak, kalau ada masalah, jangan curhat ke istri orang atau orang wanita lain, jangan ya, bahaya ya. Ya. Bawalah kepada Yesus, karena Yesus itu pemberi solusi. Ya. Ingat ya, ajaklah ke sini. Misalkan punya teman, aku punya suamiku gini, kalau malam itu wah selalu nyusahin, kenapa ngentut terus, aduh, bawa ke Yesus. Ya. Jangan mampu ngentut, mampunya apa, terong. Iya betul, suamiku juga. Ya malah bikin dosa. Jangan ya, bawalah ke Yesus. Ya Bapak Ibu ya, ada teman ngajak gosip bawa ke Yesus, ajak sini, kita sama-sama bertumbuh. Tadi Pedro, dan mereka mohon kepadanya supaya menjamah dia. Next Pedro, ia memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Mungkin di sini kita nggak ada yang buta ya, nggak ada yang tunanetra. Saya juga, tapi saya akui saya itu ada di posisi sini. Saya ngejaim, saya di hadapan Tuhan, saya bilang, Tuhan Yesus, saya itu sama dengan orang buta ini. Saya nggak bisa lihat masa depan saya seperti apa. Saya nggak bisa tahu kepastian masa depan saya seperti apa. Bahkan saya juga nggak tahu bahaya apa yang menunggu saya di depan sana. Saya nggak tahu masalah-masalah apa yang menunggu saya. Saya sama seperti orang buta ini. Itu sikap saya, Tuhan. Saya ini loh orang buta itu, Tuhan. Mungkin Bapak Ibu juga memiliki isi hati sama seperti saya. Sama, kita sama-sama seperti orang buta ini. Kita masih belum merdeka. Melihat kondisi kita, melihat potensi keuangan, melihat potensi pasangan, orang tua, potensi anak-anak. Kita loh seperti orang buta yang gak tahu di depan kita seperti apa. Ada yang tahu bulan depan kita akan seperti apa? Gak ada yang tahu. 1 jam yang akan datang juga kita gak tahu. Kita sama dengan orang buta ini. Jangan sombong. Saya gak boleh sombong. Bagaimana sih? Coba lagi ya, tadi ditampilkan Pak Hendro. Terima kasih. Yesus seperti tadi Pak Hendro dan Pak Christian. Yesus ngapain tadi? Memegang tangan orang buta dan membawa dia keluar kampung. Percayalah, Bapak, Ibu, teman-teman, punya sikap hati jujur sama Tuhan. Tuhan, aku sama seperti orang buta. Pegang tangan. Walaupun Anda merasa gak tahu masa depan, gelap di depanmu, gak ada kepastian, di dalam nama Tuhan Yesus ingat kata-kata saya melalui firman Tuhan. Sepanjang Yesus memegang, sepanjang Yesus menuntun, sepanjang Yesus membawa tangan kita, walaupun kita punya tongkat ini loh untuk menuntun kita meraba-raba masa depan kita seperti apa sih, walaupun kita punya kemampuan menebak-nebak ini ada lubang apa enggak, sepanjang kita dipegang Tuhan, sepanjang kita dipimpin jalannya sama Tuhan, ujungnya ada mujizat. Tuhan selalu membawa ke depan kita semuanya mujizat pertolongan. Janjinya Tuhan pasti ya dan amin. Saya
Bapak Ibu semuanya di sini, kita semuanya dipegang, tetap dipegang sama Tuhan Yesus. Jangan meronta. Mungkin kalau saya yang nuntun ya, bisa aja saya ada lubang rek. Wah, pasti yang nonton nih murid-muridku kalau misalnya kecemplung, ngeprank, wah seru pasti nih. Misal orang kecebur, wah kecomberan, wah ketawa semua. Yesus enggak seperti itu. Yesus selalu menolong. Beri kemuliaannya buat nama Tuhan Yesus yuk. Jangan meronta. Kalau Bapak Ibu merasa aku nggak tahu masa depan, itu tepat firman Tuhan malam ini. Ini untuk saya pribadi. Kalau Bapak Ibu bilang ya ini untuk saya juga, yes, tangkep. Karena Tuhan lagi menuntun kita ke dalam mujizat. Nggak apa-apa, selama dipimpin Tuhan Yesus orang itu tetap nggak tahu apa-apa. Nggak apa-apa, percaya dengan tuntunan Tuhan. Percaya, mungkin kita wah kok nggak sembuh-sembuh ini Tuhan, malah dibawa jalan keluar. Orang buta kira-kira, maaf ya, para tunanetra lebih cenderung jalan jauh apa jalan yang sekitar rumahnya aja? Sekitar rumahnya aja kan. Kalaupun mau jauh dijemput, ya kan? Ini Tuhan Yesus ngajak keluar kampung. Mungkin dia belum pernah ke titik sana. Wah, itu merupakan tantangan. Bapak Ibu yang mau diajak melangkah sama Tuhan. Oh Tuhan, ini udah terlalu jauh loh Tuhan. Udah terlalu jauh, ini tempat nyamanku itu di kampung. Aku udah hafal. Ini rumahnya si Mbah Madun. Ini rumahnya si Udin. Gini aja udah tahu. Ini Tuhan loh. Ini loh kemana? Loh keluar kampung rek. Mau gak dibawa Yesus keluar dari tempat nyaman kita? Karena kalau kita mau menguasai, saya ulangi, kita mau menghandle, sepertinya bidang-bidang ini begitu saya kuasai, saya akan nyaman. Saya kasih tahu, kita mau menghandle keuangan, kesehatan, keluarga, pekerjaan, semuanya kita mau handle, itu menyebabkan overthinking. Maaf ya, bisa gila. Orang kalau mau di handle semua hidupnya, dunianya, gak ada yang bisa. Kalau misalkan seperti itu, wah aku harus punya kepastian di karirku, aku punya harus handle semua, harus dikendalikan. Bisa overthinking. Serahkan kendali tongkat kita itu loh. Dilepas gak sama orang buta tadi? Mungkin tidak dilepas, gak apa-apa. Utamakan pimpinan Tuhan. Wah, luar biasa. Bapak Ibu terima sesuatu ya di sini ya. Tapi kenapa harus dipimpin keluar kampung? Aneh. Ayat tadi Pak Hendro. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia ngapain? Menciumi. Hah? Mosok sih? Nabi-nabi agama lain ada yang kayak gini enggak? Hah? Wah, ini kalau misalnya terjadi, ini orang buta ini bisa bawa ke polisi enggak Yesus ini? Hah? Buka matanya mungkin kalau nggak sembuh, iya, perbuatan tidak menyenangkan ini. Oke, kita jalan-jalan dulu yuk. Kita jalan-jalan ke Matius 15 ayat 11. Kenapa harus diludahi? Kenapa dia harus keluar kampung? Matius 15 ayat 11. Dengarlah dan camkan, ini hukum Taurat. Ini agama Yahudi. Bukan yang masuk ke dalam mulut. Bukan yang masuk ke dalam mulut dalam bentuk makanan, minuman tertentu, ya artinya ya, itu yang menajiskan, melainkan yang keluar dari dari mulut rek. Yang dari mulut itu seperti apa? Muntah. Terus apa lagi? Ludah. Apa lagi? Coba Imamat 7 ayat 21. Nah ini dasar Yesus. Yesus sudah belajar hukum Taurat, agama Yahudi. Imamat 7 ayat 21. Dan apabila seseorang kena kepada sesuatu yang najis. Biasanya kita udah pernah belajar ya. Kalau orang najis, kira-kira dia harus keluar kampung apa enggak? Keluar kampung gitu. Harus keluar kampung kalau dia statusnya najis.
apabila seseorang kena sesuatu yang najis, yaitu najis berasal dari manusia. Ini loh, feses, urin, muntah, ludah, ini dia. Di sini agama Yahudi. Atau kepada hewan yang najis, atau kepada binatang yang merayap, atau orang yang memakan makanan yang dipersembahkan sebagai korban keselamatan untuk Tuhan, itu menjadi najis. Konsekuensinya apa? Konsekuensi atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensinya maka haruslah apa? Nyawa orang itu dilenyapkan dari antara bangsanya. Tuhan Yesus di dalam Markus tadi, balik lagi Pak Hendro, Markus 8 ayat 23. Ketika Yesus membawa keluar orang buta ini, Yesus menunjukkan bahwa Tuhan tidak bisa, sekali lagi, Tuhan tidak bisa dibatasi oleh agama. Jika manusia berpikir agama Kristen agama yang paling benar, agama Kristen menyelamatkan, salah. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan. Jika kita hanya beribadah karena kita Kristen, kita bernyanyi karena kita Kristen, kita melayani karena kita anggota gereja, kita nggak akan dapat ketemu dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa ditampung di dalam agama. Agama terlalu kecil untuk menampung Tuhan yang Maha Kuasa. Jangan di level agama. Kalau di level agama, buat apa ke gereja? Aku udah tahu perbuatan baik, mencuri nggak boleh, berzina nggak boleh, aku udah tahu, buat apa datang ibadah lagi? Ya nggak? Memfitnah nggak boleh, membunuh nggak boleh, aku sudah. Aku nggak berhala, udah, buat apa gereja? Punya alasan. Di rumah bisa aku melakukan hal-hal yang lebih berguna. Nggak usah doa lah, Tuhan tahu. Ya, kan banyak orang bilang do the best, God do the rest. Waduh, kayak apa? Banyak ayatnya di mana juga nggak ada ya kan? Nggak ada. Tuhan bilang malah apa? Jangan tinggalkan pertemuan ibadah. Ya udah, jangan dilanggar, itu sederhana gitu loh. Ya kan? Cuma sederhana. Bersukacitalah dalam segala hal. Ya udah, bersukacita. Mengucap syukurlah dalam segala, ya mengucap syukur. Tuhan tidak bisa ditampung di dalam agama. Kalau ada ke gerejaku yuk, ada mujizat, salah. Datang yuk ke Tuhan Yesus yuk. Gitu, ajak sini sih. Saya bilang Yesus. Wah, ada Pastor Gary. Loh, jangan. Ada Yesus. Wah, yang khotbah siapa? Oh, yang khotbah. Oh, Pastor Samuel sih. Udahlah, nggak usah datang. Loh, datanglah cari Tuhan, jangan cari manusia. Ya karena itu aja. Jangan, nggak ketemu Tuhan, nggak ketemu mujizat, nggak ketemu pertolongan Tuhan, nggak ketemu Tuhan. Jangan membaca firman karena anggota bar, bacalah firman karena mau ketemu Tuhan. Ingat ya Bapak Ibu teman-teman, ibadah tuh jangan, kalau ibadah, aku duduk di belakang aja ngantuk-ngantuk santai gitu. Jangan, lihat Tuhan, pandang Tuhan. Jangan lihat agama, jangan lihat liturgi. Wah, worship nggak enak, worshipnya nggak ngangkat. Loh, Anda itu cari Tuhan atau cari artis, ya kan? Carilah Tuhan, benar deh. Carilah Tuhan. Itulah kenapa Tuhan Yesus ngajak keluar. Karena Tuhan Yesus walaupun agama melarang, walaupun menurut hitung-hitungan agama tidak terjadi mujizat, nggak ngangkat, tapi Tuhan mampu membuat mujizat. Ini Tuhan tidak bisa dikekang oleh otak kita. Ibadah itu pertama harus seperti ini, terus pengumuman, nggak ada. Tuhan baru datang, Tuhan mau melepaskan, terjadi kok. Dalam perjalanan sini sembuh kok. Belum sembuh pulang, bisa Tuhan sembuhkan. Saya sangat percaya Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh agama. Bahkan ini orang agama
Yahudi melihat Yesus meludahi. Wah, ini nyawanya harus dilenyapkan. Bahkan harus dikeluarkan dari masyarakat, keluar kampung. Karena sudah terjadi proses najisisasi. Ya, istilahnya apa? Malah menajiskannya, melawan hukum agama ini. Tapi justru di situ terjadi mujizat. Pertama, jangan lepaskan pegangan Tuhan. Tuhan mau pegang-pegangan. Miss Sylvie sama Pak Hendra dulu pegang-pegangan tangan enggak? Saya pernah tanya kan, pegang-pegangan tangan enggak Miss Sylvie? Iya kan, pegangan-pegangan tangan tuh ya. Saya tadi sama nyonya saya pegang-pegangan tangan. Pak Kristen pegang-pegangan tangan enggak? Senang enggak, Mak? Boleh tuh. Kalau nyebrang dilepas. Kalau yang bahaya malah dilepas. Kalau yang aman malah, oh iya. Gitu ya. Kalau Pastor Gary di kendaraan ya pegangan tangan juga Pastor Gary ya. Oh, okay. Oh, dari belakang. Oh, kayak sepeda motor gitu ya, dari belakang, peluk belakang ya. Iya. Ya. Jangan lepas pegangan tangan Tuhan. Seperti orang buta ini. Kalau mau dibawa Tuhan, lebih jauh. Ayo, lebih jauh. Tuhan, ini aku udah gak kuat, ini udah terlalu jauh loh Tuhan pengalaman bersama Engkau. Ayo nak, jauh. Harus keluar dari zona nyaman. Kalau misalnya dulu kita nggak kuat baca firman, mulai. Dulu nggak kuat, saya dulu pernah burus. Saya tuh ikut 2 malam. Begitu 2 malam di Jakarta dulu ya, 2 malam pulang pagi, langsung nggak nunggu 2 hari, langsung sakit. Waktu itu saya trauma Bu. Sakit saya waktu itu kan sekolah itu parah bener ya. Tapi kemarin saya belajar untuk ikut join 2 malam, walaupun masih junior ya dibanding makmur sama teman-teman, tapi saya mau belajar. Ya Tuhan mulai ngajak kita ke zona-zona yang nggak nyaman. Ya, wah ini kalau memberi, aduh kayaknya berat ini Tuhan. Ayo beri hatimu. Wah aku biasanya nggak pernah berdoa dalam perjalanan. Sekarang mulai berdoa dalam perjalanan, mulai tambah jauh mengenal Tuhan. Ya, ayo gandengan tangan sama Tuhan. Ayat tadi Pak Hendro, maaf Pak Hendro. Meludahi mata orang itu dan meletakkan tangan atas. Ingat ya, jadi Tuhan itu tidak bisa diatur oleh agama. Ini nunjukin bahwa Tuhan berdemonstrasi, aku tuh nggak bisa. Kalau misalnya dimasukin dalam hukum Taurat, ini nggak bisa. Orang-orang ahli Taurat pasti, nggak bakal terjadi mujizat, ya nggak? Tapi Tuhan melampaui agama. Tuhan melampaui pikiran saya, pikiran Anda. Tuhan mampu melakukan itu semuanya. Tadi ayat tadi Pak Hendro, udah mau selesai nih. Mata orang meletakkan tangan dan bertanya, sudah lihat sesuatu belum? Nah, next nih Pak Hendro. Orang itu begitu diludahi dan didoakan. Orang itu mandang ke depan lalu berkata apa sih? Aku melihat orang. Bahasa aslinya, saya melihat orang seperti pohon yang berjalan-jalan. Ya, bahasa aslinya seperti itu. Sebab melihat mereka berjalan-jalan, tapi tampaknya seperti pohon-pohon. Jadi dia tuh bilang dalam bahasa aslinya, aku melihat orang-orang itu kok berjalan seperti pohon gitu loh. Kenapa ayat ini ditulis? Saya percaya ayat ini ditulis tidak kebetulan. Ini pasti Roh Kudus. Ya, Roh Kudus yang membuat ayat ini ditulis. Ini kan ditulis oleh Markus, nggak mungkin. Kok ngomong seperti ini? Kan malu-maluin Tuhan nih, nggak usah ditulis. Tapi brutal sekali secara jujur. Tuhan brutal di dalam Alkitab. Dia menulis firman-Nya. Setelah didoakan Tuhan Yesus, kelihatannya seperti pohon. Saya pun nggak tahu. Ada yang tahu nggak artinya di sini? Saya nggak tahu. Benar, saya nggak tahu. Tapi saya punya sebuah ilustrasi. Ini orang-orang berjalannya kok seperti pohon. Tuhan izinkan ini terjadi. Saya percaya ini bukan karena Tuhan tuh tenaga dalamnya terima. Gitu. Wah, belum nih, masih 50%, 60%. Masih pohon, belum sembuh. 100%.
sembuh. Enggak. Ini pasti Roh Kudus yang menghembuskan Markus untuk menulis ayat ini. Suatu ketika ada 3 buah pohon. 3 buah pohon kayu. Pohon kayu A, B, dan C. Dia ini 3 pohon ini berdampingan sejak kecil, sejak balita. Ya, mereka bermain bersama, ngomong kok bermain ya? Pohon sejak dari kecil ini ya, mereka ngobrol. Terus mereka ngobrol bertumbuh. Nah, pohon A ditanya oleh pohon B dan pohon C. Pohon A. Ya, gitu kan. Kamu kalau besar mau jadi apa? Gitu ditanya. Wah, kita ini kan sebangsa sama, pohonnya pohon keras, kuat. Wah, iya dong. Oke, kalau aku punya cita, aku pengen dipakai untuk dijadikan material mendirikan istana. Wah, hebat bener cita-citamu, luhur banget. Iya dong. Pokoknya aku mau makan nutrisi dari tanah yang banyak supaya kayuku kuat, kayuku keras bisa dipakai untuk mendirikan istana. Yang pertama untuk istana. Wah, luar biasa. Iya, aku mau nanti istanaku jadi tempat tinggal raja. Ya, pembesar-pembesar kota datang. Wah, saya akan hidup dengan penuh kehormatan, dicat-cat yang bagus-bagus, wangi-wangi, ya kan? Aroma semerbak, orang-orang cantik-cantik, gagah-gagah, tentaranya banyak. Bangga, bagus. Terus kalau kamu mau jadi apa, B? Gitu ya. Wah, aku pengen jadi perabot. Loh, masa jadi perabot? Perabot apa? Perabot untuk nyimpan perhiasan. Wah, mahal dong. Iya. Di situ bisa disimpan emas, arloji, berlian, permata, barang-barang yang mahal-mahal. Katanya gitu. Dan pasti wangi parfum, disimpan lemarinya juga di tempat yang tidak lembab, tidak ada rayap. Wah, pokoknya dipelihara, sering dielap, catnya bagus. Wah, hebat. Kamu bisa dong jadi tinggal di kerajaanku. Oh, bisa. Iya, nanti kita satu tempat aja. Oke, gitu ya. Terus kayu yang satu lagi yang C ditanya, kalau kamu mau jadi apa? No, aku mau kayuku nanti aku mau ditaruh di gerbang pintu kerajaan yang besar, bahkan di menara-menara kerajaannya. Wah, curang lo ya, mau di tempat yang paling tinggi? Iya dong, aku mau di ujung atas itu aja. Jadi orang tuh, trompet, gagah gitu ya. Oke, ntar kita satu tempat ya, kita kumpul ya, reuni gitu ya. Oke. Tumbuh dewasa. Akhirnya 3 kayu itu dipanen oleh petaninya. Yang kayu A, yang mau jadi istana, dipotong. Wah, mulai diperjakan ya aku. Dipotong, loh kok tipis-tipis, Rek? Loh, istana nggak bakal kuat kayunya tipis-tipis kayak aku. Akhirnya dibawa ke pasar, dijual. Wah, gimana nih? Temennya yang 2 ngeliat, loh kok jadi gitu, Rek? Iya. Terus dijual, ternyata jadi apa? Dijadiin kandang ternak. Dijadiin kandang ternak. Wah, dia gagal hidupku. Dia bilang, tadinya aku pengen di istana wangi, raja, ini malah ternak, bau kotoran, bau urin hewan ternak kotor, debu lalat, waduh, sumber penyakit. Aduh, sedih dia. Gak pernah dicat, wah, kotor, ya kan? Hewan-hewan juga nempel-nempel deh, jijik deh. Gitu, ada yang berantem, kedorong, ketanduk, macam-macam. Wah, nasib. Tapi 2 temennya bilang gini, wah hebat ya, udah jadi pasti udah jadi istana besar ini, gitu kan. Nah, terus petani ini bawa kayu yang B. Yang B tadi kan mau jadi lemari ya, rak berlian.
diambil. Wah, aku pasti jadi perabot yang indah. Dipotong kecil-kecil. Loh, kok aku jadi kecil-kecil, mana kuat lemari jadi gini nih. Waduh, tambah parah. Dibawa ke pantai. Malah jadi apa? Tahu nggak? Jadi perahu nelayan. Waduh, nggak ada parfum, nelayan keringetan. Waduh, bau ikan amis ya kan ya. Waduh, kotor semua, bersihin ikan di situ, pancing ada cacing. Aduh, dia bilang, aduh, lebih baik kapal ini tenggelam, dia bilang gitu. Dibilang gitu kan. Waduh, gagal ya. Si A bilang dalam hati, wah pasti si B indah hidupnya, gitu ya. Terus si siapa namanya? Si C, wah luar biasa, si A ini udah pasti jadi istana. Terus si B, wah pasti udah jadi lemari, wah pasti dia lagi nyimpen parfum, gitu ya. Wah ternyata jadi seret-seret sana sini, kena panas terik, nggak ditaruh tendengan kepanasan. Aduh, sakno bener. Nah tinggal yang C. Saya dipotong. Loh, potongnya kok nggak kecil-kecil seperti A, seperti B, dibikin balok gede. Wah, pastinya aku jadi tempat menara nih. Wah, karena kan balok ya harus kuat di atas tuh. Tapi ternyata balok itu digeletakin begitu aja, kena panas. Digeletakin di pinggir jalan tuh. Loh, kok nggak berguna? Waduh, nggak berguna. Kalau mau dimasukin dalam proyek istana kan harus dirapiin, dipapras. Ini enggak, malah masih bolong-bolong gitu-gitu. Wah, enggak berguna. Tiga-tiganya tidak berguna. Padahal cita-citanya tadi tinggi. Tiba-tiba suatu hari yang di kandang hewan tadi ada sebuah peristiwa menarik. Ada sepasang muda-mudi, tetapi yang wanita hamil. Mereka jalan masuk ke kandang hewan itu, dan si wanita tersebut tunangannya itu melahirkan bayi di situ. Si kayu itu, loh, waduh Rek, ini ada apa nih? Sana bener nih. Gue pengen jadi istana malah hewan, tapi ini, waduh, ini hidupku kayak apa nih, gitu kan? Terusannya, waduh, sakno juga nih sepasang ini, keluarga ini. Suatu malam datang rombongan, bawa berlian, emas, perak, mur, persembahan dari orang-orang kaya, bajunya bagus-bagus. Terus si kain pikir, wah, pastinya orang penting. Kenapa? Orang-orang yang bajunya, jubah-jubahnya bagus itu sujud menyembah ke anak kecil itu. Siapa ini anak kecil ini? Lalu nggak cuma sampai di situ. Ada rombongan peternak, dipikir itu adalah si gembalanya yang punya domba. Ternyata bukan. Itu ada gembala-gembala dari jauh dari padang. Dia cerita, aku disuruh ke sini. Di sini sudah lahir raja di atas segala raja. Si kayu tadi langsung terdiam. Wah, aku udah bertemu gak cuma raja manusia. Aku udah bertemu raja di atas segala raja. Aku bersyukur. Yang tadinya aku mengutuki hidupku, ternyata jalan hidupku berbeda. Dan aku bertemu dengan penciptaku. Aku bertemu dengan pencipta semesta. Wah, luar biasa. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berpikir ya, Tuhan membawa, walaupun kita seperti orang buta gelap, ikutlah Tuhan. Walaupun itu nggak enak, walaupun jadi kandang hewan juga, Tuhan mau hadir dengan caranya sendiri buat kita. Bagaimana dengan kayu yang kedua, dengan perahu tadi yang mau tenggelam? Berhari-hari boring, membosankan. Suatu hari ada segerombolan orang naik perahunya dia sore-sore, langsung berlayar. Dan impiannya pun hampir terjadi ketika perahu itu diserang dengan badai dan hampir tenggelam. Orang-orang di perahu takut tenggelam,
Tapi yang senang adalah kayunya tadi. Asik tenggelam, asik tenggelam, asik tenggelam. Sementara orang-orang, aduh tenggelam nih, pada buang-buang air. Ayo jangan dibuang, ayo tenggelam, ayo tenggelam. Gitu. Tiba-tiba di tengah kekacauan, si kayu ini ngelihat di tengah laut ada seseorang berjalan kaki. Berjalan di atas air. Si kayu ini baru tahu seumur hidup ada manusia bisa berjalan di atas air. Enggak cuma gitu. Manusia itu nyuruh salah seorang penumpangnya keluar dari perahunya. Hah? Serius nih? Dilihat sendiri. Orang yang salah satu orang dalam perahunya itu melangkahkan kaki dan berjalan ke arah orang itu. Lalu orang-orang itu melihat dua orang berjalan dan satunya tenggelam yang dipanggil, terus ditolong dan orang itu tetap berjalan di atas air. Dan orang-orang bertanya, wah engkau ini Tuhan, oh Tuhan. Mereka sujud menyembah. Si kayu tadi yang sudah merasa tidak berguna mau tenggelam, dia melihat bahwa dia bertemu langsung dengan pencipta semesta. Dia bertemu dengan Tuhan yang menciptakan dia. Saya mau Bapak Ibu mungkin merasa kita ingin lebih baik ended aja hidup kita. Udah putus asa. Mati aja lebih baik. Tunggu. Lihat. Nanti ada seseorang berjalan di atas air nyamperin kita. Mau masuk ke kita, mau masuk ke perahu kita. Orang itu bilang, hai badai, tenanglah, langsung tenang. Si kayu ini pun tambah terderajat. Ini adalah raja di atas segala raja. Nanti sebentar lagi Bapak Ibu akan melihat mujizat dan Bapak Ibu mau tidak mau akan dipaksa oleh rohmu untuk bilang, ini raja di atas segala raja. Bagaimana dengan balok yang ketiga? Yang dibiarkan kena panas, gak dirapiin, gak dipapras. Suatu hari dia bermimpi, kapan aku mulai dikerjakan sebagai istana ini? Kapan ini? Oh nanti ini pasti nih. Karena apa? Karena orang-orang mulai banyak datang. Orang mulai banyak datang, ya kan? Mulai banyak datang dan orang-orang ini didengar wah rame, wah pasti ini ada proyek pembangunan istana, gitu ya. Wah senang ini. Ini pasti para pegawainya ini. Tiba-tiba di sampingnya dia jatuh seseorang. Dilihat siapa ini orang ini? Mukanya hancur, tubuhnya terluka, kulitnya robek-robek, hancur, matanya hampir buta. Dan dia dipaksa untuk mengangkat kayu itu. Si kayu berpikir, loh orang udah lemes gini, ngangkut mana kuat ngangkut aku gedenya gini. Benar juga diangkut dan berkali-kali orang itu jatuh. Dan kayu itu menimpa orang itu berkali-kali. Si kayu berpikir, waduh janganlah, kesian nih orang ini. Tiba-tiba ada seseorang bilang, hei Simon dari Kirene, ayo angkut kayu ini. Diangkutlah kayu itu. Wah dibawa ke bukit. Wah pasti aku jadi menara di sana. Ternyata orang tadi tiba-tiba dipakukan, disangka wah ini mulai dikerjakan sebagai menara. Ternyata enggak. Orang tadi dipakukan di kayu itu. Dan dia mendengar kata-kata, Bapa, ampunilah mereka karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Kayu ini terdiam, dia bilang, orang ini sudah disiksa, tapi dia masih bisa mengampuni orang yang menyiksa. Wah, ini siapa ini? Bahkan ketika Yesus menyerahkan nyawanya, langit langsung gelap. Lalu terjadi gempa bumi dan ada seorang panglima berteriak, sungguh dia anak Allah. Kayu itu baru sadar bahwa orang yang dipakukan di dirinya itu adalah Tuhan Raja segala raja.
Saya mau kita, walaupun kayaknya kita nggak berguna, kita nggak diproses apa-apa, tunggu, Tuhan akan menempel, nggak lepas dari kita, akan menyatu dari kita. Ayat tadi Pak Endro, Markus 8 tadi. Ini pohon-pohon ini adalah manusia-manusia. Saya mau kita akan mengalami pertolongan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan. Jangan mikir kita tuh gak berguna kayu-kayu itu. Pasti Tuhan akan campur tangan. Next Pak Endro. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh. Sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Nextnya Pak Endro. Sudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, jangan masuk ke kampung. Rumahnya di mana? Hah? Nggak tahu ya rumahnya di mana ini. Tuhan tahu kok rumahnya itu, tapi dia bilang jangan pulang kampung. Artinya Tuhan tahu bahwa rumahnya itu bukan di kampung itu, bukan di situ kampungnya itu rumahmu. Ayo pulang ke rumahmu. Saya percaya firman Tuhan itu mungkin di-sharingkan oleh Ibu Ros, Pastor Benny, Pastor Gary. Mungkin ngomong apa? Taatilah, walaupun mungkin nggak tahu itu tujuannya apa. Pasti ada sesuatu di balik itu semuanya. Ya, taatilah. Misalkan Burus kemarin ngomong arti kekudusan. Percayalah, pasti bulan lalu itu kekudusan itu penting jaga diri kita. Ya, walaupun kita nggak ngerti, oh apa sih khotbah kekudusan? Oh, udahlah hidupi firman. Saya percaya firman Tuhan ini setelah dia matanya dicelikan, Tuhan bilang pulang, kira-kira pulang nggak? Pulang orang ini, udahlah pulanglah. Turutilah firman Tuhan. Ibadah, udah ibadahlah, rajin ibadah. Baca firman, memuji Tuhan, bersyukur, berterima kasih, lakukanlah. Karena Tuhan punya maksud di dalam firman itu. Oke, Tuhan Yesus memberkati.